Malaysia versus Filipina bikin tegang, bikin kaget border Kalimantan. Konflik perebutan wilayah Sabah antara Malaysia versus Filipina bikin tegang ASEAN. Area border Kalimantan juga ikut kena imbasnya. Sebuah laporan terbaru menyebutkan bahwa milisi Sulu Filipina akan melaksanakan invasi militer ke wilayah Sabah, Malaysia. Rumor ini terdengar sangat kencang, dan ini rencananya akan dilakukan pada Februari mendatang. Souchina Morning Post ikut memberitakan rencana invasi Filipina itu. Ada sumber senior pemerintahan Filipina yang disebut, dan sumber itu terang-terangan menyebut 19 wali kota di Kepulauan Sulu telah setuju untuk melakukan invasi ke Sabah yang dekat dengan Kalimantan. Pertemuan 1 Desember dilakukan seorang pejabat yang dipilih secara lokal di Provinsi Sulu yang mengumpulkan 19 wali kota untuk membahas rencana pembentukan tentara kerajaan Sulu. Targetnya merekrut hingga 600 orang untuk menyerbu Sabah, kata pejabat itu. Ada sejumlah temuan lain yang ikut bikin kaget, dan semuanya bisa disimak di bawah ini. Yang pertama, reaksi Filipina. Manila buka suara mengenai isu ini. Letnan Jerica Angela Manongdo, juru bicara militer Filipina, mengatakan laporan itu merupakan kebohongan semata. Kepada Arab News, ia menyebut akan melakukan penyelidikan mendalam atas laporan ini. Kami segera menyelidiki masalah ini setelah kami mengetahui laporan berita. Berdasarkan informasi yang kami kumpulkan, tidak ada hal seperti itu, ujarnya. Manongdo menambahkan bahwa pejabat daerah di Sulu memang telah mengadakan pertemuan awal bulan ini, tetapi hanya untuk membahas cara memperkuat perbatasan laut Nusantara dan tanggap bencana. Kepala eksekutif lokal bertanggung jawab atas perekrutan nelayan atau sukarelawan pelaut melakukan patroli laut bekerja sama dengan militer di Sulu untuk membantu meningkatkan kontrol perbatasan terhadap teroris dan elemen pelanggar hukum lainnya, katanya. Yang kedua, reaksi Malaysia. Malaysia tetap menanggapi laporan ini dengan serius. Menteri Pertahanan Malaysia Hismaduddin Hussein mengatakan, Badan Intelijen Komando Keamanan Sabah Timur atau ESKOM sedang memantau situasi dan menilai indikator yang menunjukkan adanya ancaman terhadap negara. Saya juga telah menginstruksikan para pemimpin Angkatan Bersenjata Malaysia, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, untuk meningkatkan kesiapsiagaan ke tingkat setinggi mungkin, terutama di pantai timur Sabah, kata Hismaduddin dalam sebuah siaran pers. Hal yang sama juga diungkapkan Kepala Polis di Raja Malaysia, Arsil Sani Abdullah Sani. Ia mengatakan telah mencatat laporan berita itu dan tetap bersiaga penuh. Kepolisian di Raja Malaysia menangani masalah ini dengan serius dan akan mengambil tindakan segera untuk meningkatkan kesiapsiagaan ke tingkat tertinggi di Sabah untuk menghadapi kemungkinan atau ancaman penyusupan, katanya kepada Bloomberg. Yang ketiga, bukan yang pertama kali. Wilayah Lahad Datu Sabah sendiri beberapa kali sempat menjadi wilayah yang ditargetkan kelompok Sulu Filipina. Pada 2013, invasi yang sama sempat terjadi dengan 200 orang milisi Sulu mengepung Lahad Datu untuk merebut wilayah itu. Invasi itu akhirnya tumbang setelah 1 bulan pertempuran dengan pasukan Malaysia. Dalam sejarah, wilayah timur Malaysia ini sebelumnya sempat diklaim merupakan milik Filipina melalui sejarah Kesultanan Sulu. Namun Malaysia tetap mendapatkan wilayah itu lantaran menggunakan basis argumen bahwa di tahun 1878 Spanyol telah membeli wilayah itu dari Kesultanan Sulu. Pada 1888, wilayah itu kemudian resmi menjadi milik Inggris setelah Spanyol melepaskan Sabah dalam Protokol 1885. Dan saat kemerdekaan Malaysia, wilayah itu diserahkan Inggris menjadi milik negeri jiran itu. Yang keempat, akan mengirimkan mata-mata. Pejabat Filipina menyebut bahwa pihak Sulu akan segera menerjunkan 150 hingga 200 mata-mata ke wilayah Lahad Datu dan Sampurna. Dua wilayah ini rencananya akan dipakai sebagai lokasi pendaratan pasukan. Pejabat Filipina berencana invasi negara bagian Malaysia. Pejabat pemerintahan selatan Filipina dilaporkan tengah membuat rencana rahasia bersama kelompok militan di Sulu untuk menyerbu negara bagian Sabah di Malaysia. Sumber keamanan regional mengatakan rencana invasi itu kemungkinan dapat terjadi pada Februari 2022, 9 tahun setelah serangan mematikan kelompok militan Filipina ke Lahad Datu pada 2013 lalu. Menurut sebuah laporan di This Week in Asia, terbitan Souchina Morning Post, sumber tersebut mengklaim 19 wali kota di Kepulauan Sulu, Filipina, menggelar pertemuan pada 1 Desember lalu untuk membahas rencana pengiriman tentara kerajaan Sulu yang terdiri dari 600 pasukan untuk menyerang Sabah. Laporan tersebut mengatakan pertemuan itu diatur oleh seorang pejabat senior pemerintah lokal di selatan Filipina. Sebanyak 11 dari total 19 wali kota yang hadir dalam rapat rahasia itu disebut menyetujui rencana penyerbuan. Sementara itu, 8 wali kota lainnya menentang atau menolak plot tersebut. Setiap wali kota diharapkan dapat mengirim 50 pasukan yang terampil dan berani berperang.
Biaya amunisi dan logistik lainnya akan ditanggung oleh pejabat tinggi yang juga berjanji menyumbang 500.000 peso untuk membuat 100 speedboat yang akan digunakan untuk menyerang Sabah, kata sumber tersebut. Sumber itu juga menuturkan, menurut rencana, pejabat setempat telah memasok 500 senjata api kepada perwakilan lokal di Sulu yang akan dibagikan kepada para pasukan. Sumber tersebut juga mengatakan sekitar 150 hingga 200 mata-mata dari Sulu diperkirakan akan diarahkan ke Lahad Datu dan Semporna, dua kota pesisir utama Malaysia yang menjadi target pintu masuk bagi para pasukan militan Filipina Selatan. Sumber itu mengklaim sel-sel kelompok militan di Sabah juga telah diwanti-wanti soal rencana invasi ini. Mereka disebut terus mengumpulkan informasi intelijen dan keamanan di wilayah itu. Potensi rencana penyerangan Sabah akan membuahkan hasil tergantung pada seberapa besar dukungan politik dan dana yang bisa didapat dari berbagai pihak. Kata sumber dalam laporan tersebut, seperti dilansir Malay Mail, Selasa 14 Desember 2021 lalu. Banyak pemangku kepentingan di Filipina dan luar negeri bersedia memanfaatkan masalah ini untuk kepentingan politik dan strategis masing-masing. Ujar sumber tersebut menambahkan, rumor rencana invasi ini muncul 9 tahun setelah upaya terakhir Kesultanan Sulu untuk mengambil kembali wilayah Kalimantan Utara yang disebut pernah menjadi bagian dari teritorialnya. Kegagalan ahli waris Kesultanan Sulu untuk mendapatkan persetujuan dari pemerintah Malaysia untuk menyelesaikan hak kepemilikan atas Sabah mendorong pelaksanaan rencana ini, papar sumber itu. Pada Februari 2013 lalu, lebih dari 200 pasukan militan Sulu bersenjata lengkap menyerbu Lahad Datu, kota pantai timur Malaysia. Serbuan itu dilakukan atas perintah orang yang mengklaim diri sebagai Sultan Sulu, Jamalul Kiram III. Pasukan itu dipimpin saudara Jamalul Akbimuddin. Konflik yang berlangsung lebih dari sebulan itu menewaskan 68 pasukan dari Kesultanan Sulu, 9 personil angkatan bersenjata Malaysia, dan 6 warga sipil. Kesultanan Sulu memang pernah menguasai bagian selatan Filipina dan Sabah sebelum pemerintahan kolonial Inggris memindahkan Sabah menjadi Federasi Malaysia pada 1963. Pada 2019, Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin Jr. menegaskan kembali klaim Filipina atas Sabah selama pengarahan anggaran Kongres. Kita tidak akan pernah memiliki kedutaan di Sabah. Memikirkan hal itu bahkan merupakan tindakan pengkhianatan, kata Locsin Jr. kepada Komite Alokasi DPR. Sementara itu, Malaysia tidak pernah mengakui klaim Filipina tersebut dengan alasan bahwa penduduk Sabah telah menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri dan mereka memilih untuk bergabung dengan Federasi Malaysia pada tahun 1963.